Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali Sapa Gembala GKI menyapa kita sekalian dan bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya, maka mari kita mohon perkenanan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih untuk hari baru, kesempatan baru yang Tuhan berikan buat kami berkarya. Dan saat ini Tuhan kami mau tinggal diam dalam hadirat dan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang kiranya memperlengkapi dan menyempurnakan pemahaman kami, bahkan memberikan pada kami kekuatan di tengah kelemahan kami untuk kami berkarya. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan ucapan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Ibu bapak, saudara-saudari, ada sebuah nasihat yang mengatakan bahwa kelemahan sebenarnya adalah kekuatan yang masih belum diproses. Barang siapa mengolah kelemahannya dengan bijak, sabar, setia, dan rajin, maka kelemahan itu akan menjadi kekuatannya. Nasihat ini Ibu Bapak sebenarnya saya terima ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar, di mana saya pada saat itu pernah mengalami satu masa dihancurkan rasa percaya diri oleh karena perkataan-perkataan yang disampaikan pada saya. Waktu itu, oleh karena suatu hal, saya yang berasal dari Gresik, Jawa Timur, Ibu Bapak, dengan logat Jawa Timur yang begitu kental itu, mesti pindah ke daerah lain untuk melanjutkan studi saya. Dan di sana bertemu dengan teman-teman yang tidak berbahasa Jawa sama sekali. Apalagi familiar dengan logat Jawa Timur, tidak. Dan untuk itu, ketika saya ngobrol dengan mereka, menjawab pertanyaan guru, presentasi di kelas, seringkali mereka tertawa cekikikan. Ternyata karena logat saya, karena kosakata-kosakata ke-Jawa Timuran saya. Dan mereka pun dari yang awalnya tertawa-tertawa sendiri, bisik-bisik sendiri, akhirnya sampai tidak segan mengatakan kepada saya kata-kata yang cukup menyakitkan. Mereka mengatakan, dasar kampungan, dasar anak desa, wah mainnya kurang jauh, wah kok medok sekali sih, dan lain sebagainya. Dan perkataan-perkataan itu membuat saya seringkali pulang dengan bersedih dan menangis. Hingga saya mendengar nasihat itu diberikan pada saya, dan saya mencoba untuk melihat, oh barangkali bukan karena ke-Jawa Timuran saya, tapi karena kosakata-kosakata saya asing buat mereka dan tidak bisa mereka pahami. Maka saya pun mencoba untuk mengolah diri, mengasah berbagai macam kata yang lebih bisa dipahami oleh teman-teman saya. Tidak mudah dan butuh waktu yang cukup panjang, dan logat saya sebenarnya tetap medok-medok saja hingga saat ini. Saya tidak mengutuki kemedokan itu. Tapi yang berbeda adalah cara penyampaian dan kosakata saya yang justru makin kaya dan banyak, sehingga bisa dimengerti oleh teman-teman saya yang berasal dari berbagai daerah itu. Malahan, mereka bukan hanya mengerti pesan yang saya sampaikan lebih dibanding sebelumnya, tetapi bahkan mereka juga makin penasaran tentang berbagai macam kata di Jawa Timur, atau juga tempat dan hal-hal yang ada di Jawa Timur. Kelemahan ketika diolah justru bisa menjadi sebuah kekuatan. Ibu bapak, saudara-saudari, Paulus mengatakan, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Cukuplah kasih karunia Tuhan. Bahkan justru di dalam kelemahanlah kuasanya menjadi sempurna. Ibu bapak, kelemahan dan kekuatan
ternyata bukanlah dua kutub yang saling meniadakan. Malah justru duanya hidup berdampingan dan mengingatkan kepada kita kalau kelemahan itu diolah bisa menjadi kekuatan. Sebaliknya, kalau kekuatan itu kita sombongkan dan agungkan, muliakan begitu rupa tanpa kita ingat dan mawas diri, kekuatan justru bisa membuat kita jatuh. Ibu bapak, saudara-saudari, kelemahan menurut Rasul Paulus justru adalah lahan yang subur buat Tuhan membentuk dan berkarya di dalam kehidupan kita. Memang ada masanya, Rasul Paulus itu sempat mengatakan dan dia tegaskan di dalam ucapannya pada jemaat di Korintus. Pernah, bahkan sebanyak 3 kali dia minta sama Tuhan, angkat Tuhan kelemahan ini dari diriku. Angkat duri dalam daging ini dari kehidupanku. Aku tidak mau segala keterbatasan-keterbatasan ini ada dalam kehidupanku. Tapi seiring berjalannya proses kehidupan, ia kemudian berdoa dan berseru kepada Tuhan, bahkan bersaksi pada jemaat di Korintus, sesungguhnya kelemahan dan keterbatasan itu ternyata baik bagiku, membentukku, mengolahku, membuatku memahami kuasa Tuhan yang menyempurnakanku, membuatku tidak tinggi hati, membuatku mawas diri. Kelemahan ada sebagai lahan yang subur Tuhan membentuk. Paulus, saudara-saudari, saya, kita sekalian murid-murid Tuhan. Dan ibu bapak, untuk itu Paulus pun semakin melihat apa sebenarnya yang lebih penting. Ia mulai memahami apa yang paling dibutuhkan yang sebenarnya Tuhan sudah berikan, yaitu kasih karunia-Nya, keselamatannya yang kekal, sehingga dalam kelemahan pun Paulus menyadari ia diselamatkan. Ia telah diselamatkan dan beroleh kasih karunia. Maka ibu bapak, ada 2 hal yang bisa kita bawa dalam renungan kita ke depan. Bahwa 1, akui kelemahan kita. Seperti Paulus pun mengakuinya. Akui, kenali, atasi, bahkan kendalikan kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan dalam hidup kita. Tidak perlu kita kemudian menjadi begitu marah ketika seseorang menunjukkan kelemahan kita, apalagi sebelum mereka mengomentari kelemahan kita, kita cari-cari kelemahan mereka dan tunjukkan itu. Kita menjadi begitu agresif, menyangkali bahkan kelemahan yang kita miliki. Seperti Rasul Paulus, akui saja, perbaiki, buat yang lebih baik, dan jadikan kelemahan itu justru pembelajaran dan kekuatan buat kehidupan kita. Yang kedua, selain kelemahan, tentu kita menyadari kita punya kelebihan dan kekuatan yang sudah Tuhan berikan. Untuk itu, jangan permainkan kekuatan itu. Kesehatan yang ada, materi yang Tuhan berikan, orang-orang yang ada di sekitar kita, biarlah tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Seringkali ibu bapak kita berdoa, Tuhan berikan saya kesehatan. Tapi ternyata yang kita makan, yang ada di hadapan kita adalah makanan-makanan yang tidak sehat. Kita baru teriak ketika kita ada di dalam kesakitan. Nah ibu bapak, saudara-saudari, ingatlah seperti Paulus mengingat, cukuplah kasih karunia Tuhan buatku. Dan justru di dalam kelemahan kita, kuasanya menjadi sempurna. Seorang pilot, ibu bapak, pernah menginstruksikan pada semua penumpang pesawat untuk mengambil segera life jacket yang akan menyelamatkan mereka saat suasana genting terjadi. Saat itu situasi darurat terjadi dan mereka harus terjun dari atas pesawat. Dan sudah disediakan life jacket itu buat mereka. Pelampung, parasut telah tersedia. Tapi ternyata mereka ribut sendiri. Mereka tidak kunjung turun dari pesawat itu. Mengapa? Ternyata karena mereka meributkan hal-hal yang mereka rasa kurang ini, kurang itu, kurang hal-hal yang saya inginkan. Yang satu merasa warnanya kurang cerah. Ada juga yang mengatakan jumlahnya kurang banyak, saya ingin bawa pulang buat souvenir, dan lain sebagainya. Tapi sang pilot dengan tegas mengatakan, sudah cukup. Cukup life jacket yang aku berikan untuk menyelamatkanmu. Maka segera turun dan terjun, karena keselamatan itu telah diberikan. Cukuplah kasih karunia Tuhan
buat setiap kita. Dalam kelemahan, dalam kelebihan, Tuhan telah anugerahkan buat kita sekalian. Tuhan berkati Ibu Bapak, selamat kembali melanjutkan panggilan kita untuk berkarya di tengah dunia ini berbekal dengan setiap kuasa Tuhan di dalam kelemahan dan kelebihan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang menyertai, membimbing, mendidik kami di dalam kebenaran Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap ucapan yang boleh tercatat di dalam firman-Mu yang meneguhkan kami ini. Biarlah hari demi hari kami sungguh mau dibentuk di dalam setiap keterbatasan kami, untuk kami mau mengakuinya, untuk kami mau mengolahnya, bahkan kami tidak menggunakan dengan sembarangan kelebihan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, bentuk dan pimpin kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.